Shalom Bapak Ibu Saudara. Berita Gereja GKJ Jebres tanggal 8 Oktober 2023. Romawi 1, mahasiswa praktek khotbah. Diberitahukan kepada seluruh warga jemaat bahwa hari ini Minggu 8 Oktober 2023 pukul 17 WIB ada mahasiswa khotbah yaitu Saudari Talita Yosefin Setiawan dari Sekolah Tinggi Agama Kristen Yogyakarta. Romawi 2, info nomor rekening GKJ Jebres. Diberitahukan kepada seluruh warga jemaat bahwa nomor rekening GKJ Jebres sudah ganti, yaitu di Bank Jateng nomor rekening 21310436889 atas nama GKJ Jebres. Harap menjadikan periksa. Romawi 3, lomba menggambar dan mewarnai. Komisi Anak akan mengadakan lomba menggambar dan mewarnai dalam rangka HUT GKJ Jebres ke-21 pada hari Minggu 22 Oktober 2023 pukul 8 WIB di Gedung Sekolah Minggu. Kategori mewarnai usia 1-3 tahun menggunakan pensil warna. Kategori menggambar untuk usia 4-12 tahun menggunakan krayon. Meja gambar bisa membawa sendiri. Pendaftaran bisa menghubungi Ibu Kiki dengan nomor HP 081329302244 atau melalui kantor gereja pada jam kerja. Romawi 4, rangkaian kegiatan HUT GKJ Jebres ke-21. Yang pertama, Jebres Market Festival, yaitu pada hari Rabu sampai dengan Jumat tanggal 8 sampai 20 Oktober 2023 pukul 17 sampai pukul 21 WIB. 2. Jalan Sehat pada hari Sabtu 21 Oktober 2023 pukul 15.30 WIB. 3. Lomba solo vokal pada hari Minggu 22 Oktober 2023 pukul 10.30 WIB. 4. Lomba menggambar dan mewarnai Minggu 22 Oktober 2023 pukul 8 WIB di Gedung Sekolah Minggu. 5. Ibadah pra-HUT pada hari Minggu 22 Oktober 2023 pada kebaktian pagi, siang, dan sore. 6. Kegiatan bakso sembako murah HUT GKJ Jebres ke-21 pada hari Minggu 22 Oktober 2023 pada pukul 10 WIB. 7. Kegiatan donor darah dan pemeriksaan gula darah gratis pada hari Minggu 22 Oktober 2023 pukul 10 WIB. 8. Perayaan HUT GKJ Jebres ke-21 pada hari Sabtu 28 Oktober 2023 pukul 18 WIB. 9. Perjamuan kasih pada hari Minggu 29 Oktober 2023 setelah kebaktian pagi, siang, dan sore. Romawi 5, persembahan tanggal 1 Oktober 2023. Persembahan kotak putih Rp1.866.000. Persembahan kotak merah Rp1.671.000. Persembahan bulanan dan operasional Rp1.685.000. Perjamuan kudus Rp1.988.000. Persembahan perpuluhan Rp1.676.000. Persembahan HUT GKJ Jebres Rp195.000. Persembahan perjamuan keliling Rp140.000 dan persembahan rebon
Rp241.000. Romawi 6, yang menghantarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, beliau Bapak Pendeta Suwarto SSI. Majelis GKJ Jebres mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali datang beribadah. Apabila Bapak Ibu Saudara membutuhkan pelayanan lebih lanjut, silakan menghubungi majelis gereja setelah ibadah. Demikian berita gereja. Terima kasih, selamat beribadah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan memulai ibadah di pagi hari ini dengan panggilan beribadah. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Marilah kita bangkit berdiri, kita memuliakan Tuhan dalam ibadah ini. Janganlah mengaku anak Tuhan jika mengeraskan hati. Jadilah pelaku firman Tuhan. Mari kawan, ajak teman bersama menyumbang. Sorak-sorak haleluya. Mari, mari, mari nyanyilah. Pujilah Tuhan yang Maha Kudus. Mari kawan, ajak teman bernyanyilah terus. Pertolongan dalam ibadah ini datangnya dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dalam Tuhan Allah Bapa, Allah Putra dan Roh Kudus beserta saudara sekalian. Amin. Kita memasuki minggu kedua bulan keluarga. Di minggu kedua bulan keluarga ini, kita akan merenungkan firman Tuhan dari kitab Yesaya pasal 5 ayat 1 dan 2. Demikian firman-Nya.
Aku hendak menyanyikan nyanyian tentang kekasihku. Nyanyian kekasihku tentang kebun anggurnya. Kekasihku itu mempunyai kebun anggur di lereng bukit yang subur. Ia mencangkulnya dan membuang batu-batunya dan menanaminya dengan pokok anggur pilihan. Ia mendirikan sebuah menara jaga di tengah-tengahnya dan menggali lubang tempat memeras anggur. Lalu dinantinya supaya kebun itu menghasilkan buah anggur yang baik. Tetapi yang dihasilkannya ialah buah anggur yang asam. Seperti pemilik kebun anggur yang setia memelihara dan menjaga kebun anggur kepunyaannya, demikianlah Tuhan setia memelihara dan menjaga setiap keluarga kepunyaannya. Sejenak aku menoleh pada jalan yang telah ku tempuh. Kasih Tuhan ku peroleh membuatku terteduh. Jalan itu penuhiku kadang-kadang tanpa terang, tapi Tuhan membimbingku hingga aku tercengang. Kasih Tuhan membimbingku dan hatiku pun tenang. Bukan karena aku baik, dipegangnya tanganku erat, bukan pula orang baik hingga aku diletak. Oh, betapa aku heran dilimpahkan yang terbaik. Dengan apa ku nyatakan kasih Tuhan yang ajaib. Ku lakukan, ku sebarkan kasih Tuhan yang ajaib. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kembali kita memberikan perhatian sabda Tuhan yang terdalam dalam Yesaya 5 ayat 2b, lalu dinantinya supaya kebun itu menghasilkan buah anggur yang baik. Ayat ini berbicara sebuah pengharapan Tuhan kepada umat jemaatnya. Seperti pemilik kebun anggur yang mengharapkan buah yang manis dari kebun anggurnya, demikianlah Tuhan pun mengharapkan buah yang baik dari setiap keluarga kepunyaannya. Oleh karena itu, saya berikan kesempatan Bapak Ibu Saudara merenungkan, menghayati kehidupan keluarga kita masing-masing. Sudahkah kita membuahkan buah yang baik, buah yang manis, seperti yang diharapkan Tuhan? Kita hening sejenak. Mari kita berdoa bersama-sama. Ya Tuhan, kami mengakui keterbatasan dan ketidakmampuan kami menghasilkan buah yang baik.
Tolonglah kami ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami berdoa. Amin. Undang baik diri. Bagi setiap orang yang dengan kesungguhan hati mengakui dosanya di hadapan Tuhan, maka Tuhan berkenan mengampuni segala dosa-dosanya. Ini terimalah berita anugerah dari Tuhan yang terambil di sabda Tuhan dalam 2 Korintus 5 ayat 17 demikian. Jadi, siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan Allah, kiranya pengampunan dari Allah berlaku atas kita, dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Roh Kudus. Amin. Mari kita berdoa. Dengan hati yang meluap dengan ucapan sukacita dan syukur, kami berkumpul bersehati menyatu
dalam ibadah syukur pagi hari ini. Hati, roh, jiwa kami haus dan rindu dengar-dengaran akan sabda kebenaran firman. Untuk itu Tuhan, berfirmanlah, kami hamba-Hambamu telah siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan ucap syukur. Amin. Pembacaan sabda. Bacaan pertama terambil dari kitab Keluaran 20 ayat 1 sampai 4, dilanjutkan ayat 7 sampai 9. Keluaran 20 ayat 1 sampai 4, dilanjutkan ayat 7 sampai 9. Demikianlah firman Tuhan. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Demikianlah sabda Tuhan, pujilah Tuhan. Marilah kita membaca Mazmur 19 secara berbalasan. Mazmur 19. Kemuliaan Tuhan dalam pekerjaan tangannya dan dalam Tauratnya untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Hari meneruskan berita itu kepada hari, dan malam menyampaikan pengetahuan itu kepada malam. Tidak ada berita dan tidak ada kata. Suara mereka tidak terdengar. Tetapi gema mereka terpancar ke seluruh dunia, dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Ia memasang kemah di langit untuk matahari, yang keluar bagaikan pengantin laki-laki, yang keluar dari kamarnya. Girang bagaikan pahlawan hendak melakukan perjalanan. Dari ujung langit ia terbit, dan ia beredar sampai ke ujung yang lain. Tidak ada yang terlindung dari panas sinarnya. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Takut akan Tuhan itu suci, tetap ada untuk selamanya. Hukum-hukum Tuhan itu benar, adil semuanya. Lebih indah daripada emas, bahkan daripada banyak emas, dan lebih manis daripada madu, bahkan daripada madu tetesan dari sarang lebah.
mendapat upah yang besar. Siapakah yang dapat mengetahui kesesatannya? Bebaskanlah aku dari apa yang tidak kusadari. Aku menjadi tak bercela dari pelanggaran besar. Mudah-mudahan Engkau berkenan akan ucapan mulutku dan renungan hatiku ya Tuhan, gunung batuku dan penebusku. Bacaan kedua diambil dari Filipi 3 ayat 4b sampai 14. Filipi 3 4b sampai 14. Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli, tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang kegiatan, aku penganiaya jemaat. Tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus, Tuhanku, lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dialah, aku telah melepaskan semua itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam Dia, bukan dengan kebenaranku sendiri, karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang kuhendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal itu atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya, kalau aku dapat juga menangkapnya. Karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Demikianlah sabda Tuhan, pujilah Tuhan. Bacaan Injil dari Injil Matius 21 ayat 33 sampai 46. Tuhan Allah berfirman demikian.
dengarkanlah suatu perumpamaan yang lain. Adalah seorang tuan tanah membuka kebun anggur dan menanam pagar sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga dalam kebun itu. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap, lalu berangkat ke negeri lain. Ketika hampir tiba musim petik, ia menyuruh hamba-hambanya kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima hasil yang menjadi bagiannya. Tetapi penggarap-penggarap itu menangkap hamba-hambanya itu. Mereka memukul yang seorang, membunuh yang lain, dan melempar yang lain pula dengan batu. Kemudian Tuhan itu menyuruh pula hamba-hamba yang lain, lebih banyak daripada yang semula. Tetapi mereka pun diperlakukan sama seperti kawan-kawan mereka. Akhirnya ia menyuruh anaknya kepada mereka. Katanya, anakku akan mereka segani. Tetapi ketika penggarap-penggarap itu melihat anaknya itu, mereka berkata seorang kepada yang lain, ia adalah ahli waris. Mari kita bunuh dia, supaya warisannya menjadi milik kita. Mereka menangkapnya dan melemparkannya keluar kebun anggur itu, lalu membunuhnya. Maka apabila tuan kebun anggur itu datang, apakah yang akan dilakukannya dengan penggarap-penggarap itu? Kata mereka kepadanya, ia akan membinasakan orang-orang jahat itu, dan kebun anggurnya akan disewakannya kepada penggarap-penggarap yang lain, yang menyerahkan hasilnya kepadanya pada waktunya. Kata Yesus pada mereka, belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Sebab itu, aku berkata kepadamu, bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan pada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Dan barang siapa jatuh ke atas batu itu, ia akan hancur, dan barang siapa ditimpa batu itu, ia akan remuk. Ketika imam-imam kepala dan orang-orang Farisi mendengar perumpamaan Yesus, mereka mengerti bahwa merekalah yang dimaksudkannya, dan mereka berusaha untuk menangkap dia, tetapi mereka takut pada orang banyak, karena orang banyak itu menganggap dia nabi. Demikianlah pembacaan Injil Yesus Kristus yang berbagai mereka mendengarkan, memperhatikan, dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan hari lepas hari. Haleluya. Shalom. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita memasuki minggu kedua pada bulan keluarga. Kita mengulis sebuah tema keluarga yang hidup dalam kebenaran Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada minggu kedua ini kita diajak merenungkan, menghayati bahwa hidup dan semua yang ada pada diri kita hari ini bukanlah milik kita. Kita menerimanya dari Tuhan. Dan itu semua adalah titipan untuk kita kelola dengan baik. Kita hanyalah penggarap yang diberi wewenang oleh Allah. Oleh karena itu masing-masing pribadi, mari kita kerjakan tugas dengan tanggung jawab kita dengan baik,
dan juga menyerahkan hasilnya kepada Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, salah satu gambaran yang dipakai untuk menyebut umat Allah dalam istilah sebagai kebun anggur atau pohon anggur. Anggur adalah lambang kemakmuran dan damai sejahtera. Maka dengan menggambarkan umat Allah sebagai pohon anggur atau kebun anggur, itu berarti hidupnya tidak lepas dari pemeliharaan Allah. Dalam pemeliharaan Allah, hidup umat Allah akan penuh dengan damai sukacita, seperti petani anggur yang merawat dengan telaten pohon anggurnya. Demikianlah yang dilakukan Allah dalam memelihara umatnya, dalam memelihara masing-masing keluarga Kristen. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pohon anggur itu adalah pohon yang unik, adalah pohon yang istimewa, sebab ia memiliki banyak rahasia untuk dipelajari. Ia tidak seperti kebanyakan pohon lainnya. Setiap orang yang ingin menanam pohon anggur harus memberikan perhatian yang benar. Mulai dari penyiapan tanah, pemilihan bibit anggur, penanaman perawatan, bahkan ada pemotongan atau pemangkasan ranting-ranting yang terjadwal atau dengan pola-pola tertentu, bahkan sampai pada pembuahan. Nah, jika tidak tepat, maka kita hanya akan mendapatkan pohon anggur itu rimbun daunnya, tetapi tanpa buah. Ataupun kalau berbuah, buahnya akan masam. Tentu saja ini akan mengecewakan hati, karena jika buahnya asam, maka mau tidak mau harus mengganti pohonnya dan mengulang kembali semua proses penanaman dari awal. Nah, keistimewaan, keunikan pohon anggur itu juga terlihat dalam Alkitab. Kita dapat menemukan cerita-cerita tentang kebun anggur, dan seringkali kebun anggur dikonotasikan sebagai gambaran tentang kehidupan umat di dalam Alkitab. Dalam lingkup yang kecil, gambaran kebun anggur Allah terdiri dari keluarga-keluarga dalam keseluruhan hidup umat. Nah, dalam gambaran kebun anggur, Allah dikatakan sebagai pemilik kebun anggur. Pemilik yang mengelola kebun anggur dengan sangat baik. Akan tapi acap kali Alkitab menceritakan, mengkisahkan kesedihan Allah sebagai pemilik kebun anggur ketika melihat kebun anggurnya. Nah, kesedihan juga terlihat dalam bacaan leksionari minggu ini. Tuhan Yesus menceritakan ada seorang tuan tanah yang menyewakan kebun anggurnya kepada petani-petani lalu berangkat ke luar negeri. Mereka sudah diberikan kesempatan menggarap kebun itu. Dan yang menarik kalau Bapak Ibu perhatikan, dalam perikop atau dalam kisah itu dikatakan sang pemilik kebun dikisahkan menyiapkan tanah itu lengkap dengan lubang pemerasan. Sudah ada menara jaganya, sudah ada pagar pembatas. Apa artinya? Artinya sang pemilik kebun anggur itu menyiapkan tanahnya dengan baik, fasilitas dengan baik sebelum disewakan. Para penggarap itu pun akan mendapatkan bagian sesuai dengan bagian mereka.
Dan hal itu wajar dilakukan di dunia pertanian. Mereka sudah dikasih enak, sudah diberikan fasilitas tanpa harus mengeluarkan modal yang banyak. Tetapi yang mereka lakukan justru sebaliknya. Ketika hampir tiba musim petik, pemilik mengutus hamba-hambanya kepada para petani untuk menerima bagian hasil dari kebun anggur itu. Tetapi mereka menangkap hamba-hambanya itu, memukul yang seorang, membunuh yang lain, melempar yang lain dengan batu, dan hal itu terjadi berulang kali. Maka akhirnya sang pemilik kebun anggur mengutus anaknya kepada mereka. Mereka membunuh hamba sang pemilik kebun, bahkan membunuh anaknya. Mereka ingin menguasai kebun itu untuk diri mereka sendiri. Itu berarti seperti yang digambarkan dalam kitab Yesaya tadi. Allah yang mengharapkan buah yang manis dari kebun anggurnya justru mendapatkan buah anggur yang asam. Allah mengharapkan penggarap-penggarap memberikan hasil kepadanya. Justru penggarap-penggarap itu hendak mengambil alih kepemilikan kebun anggurnya. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, para nabi Israel seringkali menyebut Allah sebagai pemilik kebun anggur. Dan hamba-hamba yang diutus Tuhan itu untuk menagih tanah yang digarap para penyewa itu adalah para nabi. Nah, sejarah Israel menunjukkan bagaimana para nabi yang diutus Allah itu ditolak, dianiaya, dan dibunuh oleh umat Israel. Raja-raja yang tidak takut kepada Allah lebih memilih mendengar perkataan nabi palsu, merupakan kenyataan sejarah. Kekuasaan untuk memiliki dan mengatur hidup sendiri membuat manusia mengabaikan bahkan melawan Tuhan, sang pemilik kehidupan. Nah, dalam sistem teokrasi yang dianut oleh bangsa Israel, kita tahu dewan tua-tua yang terdiri dari para imam kepala, orang Farisi, orang Saduki, dan ahli Taurat merupakan pemimpin dan penguasa yang memiliki kewenangan mengatur kehidupan orang Israel. Sebab itu mereka berupaya menguasai kebun anggur itu bukan untuk kepentingan Tuhan, melainkan untuk kepentingan mereka pribadi. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, belajar dari pengalaman iman umat Israel, kita bisa juga membayangkan keluarga kita sebagai kebun anggur masa kini. Allah, sang pemelihara, telah dengan telaten merawat kehidupan keluarga kita. Berbagai pengalaman pemeliharaan Allah yang luar biasa kita rasakan sebagai keluarga. Tentu ada pertanyaan, apa tujuan Allah memelihara keluarga kita? Agar keluarga kita berbuah manis, menjadi berkat bagi sesama kita. Tetapi ada banyak fakta, ada banyak realita yang menyatakan harapan itu jauh. Ada banyak keluarga-keluarga yang justru mengecewakan Tuhan, mendukakan Tuhan. Bukan anggur yang manis yang dihasilkan, tetapi buah anggur yang masam.
Nah, bagian firman Tuhan saat ini berbicara tentang tanggung jawab, berbicara tentang membangun trust, kepercayaan dari Tuhan yang sudah diberikan kepada kita masing-masing. Dan sekali lagi, kita disadarkan bahwa ternyata kita bukan pemilik dalam segala sesuatu yang ada dalam kehidupan kita sampai hari ini. Kita diingatkan, disadarkan kita hanyalah pengelola. Diberikan tanggung jawab wewenang oleh Allah sedemikian rupa dengan kemerdekaan, dengan kebebasan. Sudah disiapkan tanahnya, sudah disiapkan lubang pemerasannya, sudah diberikan menara pengawal, penjaga, sudah diberikan pagar pembatas. Tapi kadang-kadang apa yang kita lakukan melebihi hak dan tanggung jawab yang kita kerjakan. Seakan-akan kitalah pemiliknya. Seakan-akan kitalah yang harus menguasai itu semua. Kita disadarkan kita hanyalah pengelola atas apapun. Kalau bahasa yang lain, kita hanya diberikan titipan. Anak, harta, dan lain sebagainya. Hanya titipan. Tetapi kita diberikan wewenang, tanggung jawab untuk melolanya dengan baik, dengan benar. Dan pada akhirnya nanti akan ada hitung-hitungan di akhirnya. Apakah betul kita sudah melaksanakan tanggung jawab kita dengan baik, melakukan dengan baik, dan menghasilkan sesuatu yang baik? Atau jangan-jangan kita teledor, atau jangan-jangan kita punya sesuatu yang buruk seperti yang dilakukan oleh penggarap-penggarap tadi. Ada kecurangan, ada kerakusan, ada sesuatu yang dikerjakan bertolak belakang dari kesepakatan di awal. Oleh karena itu, sekali lagi, mari sebagai umat Allah, sebagai pribadi-pribadi di dalam bulan keluarga di minggu kedua ini, kita kerjakan bagian kita penuh dengan tanggung jawab, penuh dengan dedikasi, dan lakukanlah sebagai pengelola yang baik, manajemen yang baik, sehingga apa yang kita lakukan menjadi sesuatu yang berkenan kepada Tuhan. Mari kita kelola dengan baik kehidupan kita, pekerjaan kita, pelayanan kita, agar segala sesuatu yang kita lakukan membuahkan buah yang manis, bukan buah yang asam, bukan buah yang tidak berguna. Tapi apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan sebagai penggarap-penggarap, sebagai pengelola, itu menghasilkan sesuatu yang menyenangkan, seperti yang diharapkan oleh sang pemilik. Bukan hanya sekedar mencari muka, tetapi betul-betul yang kita lakukan dengan ketulusan hati untuk menyukakan, menyenangkan hati Tuhan. Keluarga-keluarga yang hidup dalam kebenaran Tuhan, keluarga-keluarga yang menghasilkan buah yang manis dan bukan buah yang masam. Tuhan menolong, Tuhan memberkati masing-masing keluarga untuk terus hidup dalam kebenaran Tuhan. Penuh dengan tanggung jawab, penuh dengan dedikasi, melakukan bagiannya, dan selebihnya Tuhan yang mengerjakannya. Tuhan berkati kita semua. Amin. Kita responi dengan firman Tuhan dengan pujian pelengkap dengan Jemaat 288, bait pertama dan keempat. Tuhan sajalah.
Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Engkau menghantarkan kami masing-masing pribadi bergumul berjuang di minggu kedua pada bulan keluarga ini. Engkau memberikan pembelajaran yang berharga kepada kami semua. Kami diingatkan, disadarkan, Engkaulah Tuannya, Engkaulah Sang Pemilik, dan kami hanya Engkau titipi. Engkau berikan tanggung jawab pada kami semua untuk mengelola segala sesuatu yang ada dalam hidup ini, agar sesuai dengan kehendak-Mu, ya Tuhan. Ampuni kami jikalau kami lalai dan abai dalam kehidupan ini, seringkali mendukakan hati Tuhan. Dalam kami menjalani segala sesuatu tidak maksimal, jauh dari kehendak Tuhan. Bahkan seringkali kami gagal dan gagal. Oleh karena Tuhan, mampukan kami masing-masing pribadi mengerti akan tanggung jawab kami, mengerti tentang tugas kami. Bila kami mengerjakan bagian kami dengan kesungguhan hati kami yang terbaik, yang terindah, dengan tulus, dengan sukacita. Dan bila kami masing-masing pribadi menghasilkan buah anggur yang manis, bukan buah anggur yang masam. Itulah kerinduan kami, itulah keinginan kami, bila Roh Kudus menolong kami, menolong keluarga-keluarga. Allah Bapa Surgawi, di tengah-tengah sukacita pergumulan kami hari ini, kami teringat keberadaan orang-orang yang kami kasih. Mereka yang sedang sakit, Tuhan tilik pada mereka, Tuhan jamah dengan tamu yang penuh kuasa. Terkhusus saya berdoa untuk Ibu Parmi Sudarjo Jebres 3, untuk Bapak Basuki Cahyo Jebres 4, untuk Bapak Wiyadi Jebres 5, Ibu Widya Stuti Setiorusito Jebres 5, Saudari Elizabeth Jebres 6, Ibu Pratiknyo Jebres 8, Bapak Budiati Jebres 9, Ibu Sri Sarah Jebres 11, Bapak Yani Agung Ibowo Jebres 11, Bapak Haryanto Jebres 11, Ibu Parmi Slamet Jebres 13, Ibu Ginem Jebres 13, dan jemaat yang lain yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Tuhan berkenan memberkati mereka, memberikan kekuatan, pemulihan, kesembuhan atas apa yang mereka rasakan. Dan kami yakin percaya kuasa-Mu bekerja, mujizat-Mu masih ada, dan kesembuhan pasti akan dialami oleh saudara-saudara kami ini. Kami berdoa untuk keluarga Kristen yang berjemaat di GKJ Jebres ini. Berkati kehidupan rumah tangga mereka, keluarga mereka. Berkati dan mereka mendidik anak-anak mereka dalam terang kasih Kristus. Berkati dalam setiap usaha pekerjaan mereka lakukan, senantiasa berhasil dan memberikan kecukupan untuk kehidupan keluarga mereka. Dan jadikanlah keluarga ini mezbah doa yang senantiasa memberikan pujian syukur bagi kemuliaan nama Tuhan. Tanya Allah, kami berdoa untuk gereja-Mu GKJ Jebres ini, di mana pada bulan ini akan genap berusia 21 tahun sebagai gereja yang bertumbuh, sebagai gereja dewasa. Allah berkati setiap rangkaian acara yang telah disusun oleh panitia. Allah memberkati dari kegiatan GKJ Jebres Festival Market. Allah berkati untuk acara jalan sehat,
Allah berkati setiap acara di minggu tanggal 22, baik itu kegiatan baksos, kegiatan solo vokal, kegiatan sekolah minggu, donor darah, pemeriksaan darah. Allah berkati segala sesuatunya, mendatangkan sukacita, mendatangkan berkat bagi jemaatmu, dan terkhusus berkenan di hadirat Tuhan. Mampukan masing-masing warga memberikan dukungan, baik doa, daya, dan dana, semuanya agar berjalan baik, lancar, tanpa kekurangan sesuatu apapun. Allah Bapa Surgawi berkati seluruh kegiatan yang sudah ada yang berjalan, kegiatan kategorial dari anak, remaja, pemuda, dewasa, dan adiuso. Yang semuanya berjalan baik dalam rangka memelihara iman percaya warga jemaat. Berkati juga anak kami yang sedang studi Tuhan, berikan hikmat, kepandaian, tanggung jawab, kemampuan yang luar biasa, dan mereka studi. Berikan semangat, harapan untuk meraih cita-cita mereka dalam terang kasih Kristus. Berkati anak-anakmu yang sedang mencari pekerjaan, pasangan hidup, yang menantikan keturunan, Allah menjawab tepat pada waktunya. Kami serahkan Tuhan, kehidupan bangsa dan negara kami dalam pemeliharaan Allah, dalam kasih kemurahan-Mu, agar damai sejahtera, agar sukacita boleh terjadi atas bangsa dan negara kami. Kami serahkan juga persiapan pesta demokrasi pemilu di tahun 2024, biarlah semuanya berjalan dengan aman, nyaman, terkendali, dan biarlah kami masing-masing pribadi dengan leluasa, dengan demokrasi, dengan bebas, memberikan suara kami untuk menentukan, memilih pemimpin-pemimpin bangsa kami untuk meneruskan 5 tahun ke depan. Berkati ya Tuhan segala sesuatunya dalam kendali kuasa Tuhan. Ilah Bapa, dan seluruh sahabat kami yang kami pinta, dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa syukur. Amin. Jemaat yang terkasih, marilah kita senantiasa bersukacita dan menyatakan ungkapan syukur kita kepada Tuhan yang telah memberikan segala berkat-Nya. Marilah kita mengingat sabda Tuhan dalam Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Mari kita naikkan nyanyian pengucapan syukur melalui PKJ 149 bait 1 dan 3. Ucap syukur pada Tuhan karena kita bisa makan olehnya. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru baginya. Muliakan nama Tuhan karena kuasanya abadi muliakan. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru baginya. Mari kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur padamu ya Tuhan, karena pada pagi yang indah ini Engkau bisa menyertai kami sehingga kami bisa mendengarkan sabda firman-Mu untuk menjadikan keluarga yang taat dengan penuh cinta kasih. Biarlah firman yang sudah Engkau taburkan di dalam pribadi kami masing-masing
bisa kami implementasikan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami bersyukur juga Tuhan, Engkau beri kesempatan kami di awal ibadah untuk memberikan sebagian dari berkat-Mu. Kami tahu ya Tuhan, berkat yang Engkau berikan kepada kami belum bisa mengembalikan sepenuhnya kepadamu. Namun kiranya Engkau sucikan, Engkau kuduskan, baik itu persembahan yang kami berikan berupa persembahan ucap syukur, persembahan istimewa, persembahan operasional, ataupun persembahan lainnya, agar persembahan yang sudah kami berikan dengan penuh rasa sukacita ini bisa bermanfaat dalam kehidupan pelayanan di GKJ Jebres. Kami berdoa juga Tuhan kepada saudara-saudara yang sudah Engkau percayakan untuk mengelola persembahan. Kiranya Engkau berikan roh takut akan Tuhan. Engkau berikan kesehatan, kekuatan, agar dalam pengelolaan persembahan ini bisa bermanfaat dan seturut dengan kehendak-Mu. Kami tahu ya Tuhan, doa yang kami bawa ini belum sempurna. Untuk itu kiranya Engkau mau menerima doa kami dan menyempurnakan dengan doa Bapa kami. Jemaat saundang berdiri, kita menaikkan pujian pengutusan. Bawa berita kepada yang
dalam persekutuan gereja-gereja di segala tempat, marilah kita segarkan kembali iman kita dengan menyatakan secara bersama-sama pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Kalib langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang ke sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Ibadah di gereja sudah selesai. Mari membangun kebiasaan-kebiasaan yang baik, kebiasaan untuk berlaku adil dan benar. Mari kita mulai dari rumah kita dan keluarga kita. Terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.